Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan eh, membuat tutorial untuk penyelesaian soal KKTKJ paket kedua tahun 2023. Di sini untuk mikrotik dan switch yang manajebolnya sudah terpasang sesuai dengan kebutuhannya. Kita akan memulai konfigurasi. Kita menggunakan Winbox untuk mengatur mikrotik dan mengatur semua konfigurasi yang ada dalam mikrotik. Kita koneksikan. Terlebih dahulu, pastikan mikrotiknya sudah dalam posisi eh, bawaan, terreset, tidak ada IP, dan semua konfigurasi lainnya. Jadi posisi mikrotik sudah terreset. Jika belum terreset, silakan direset terlebih dahulu. Resetnya terdapat pada menu sistem, kemudian pilih Reset Configuration. Jangan lupa centang pada bagian No Default Configuration supaya tidak ada konfigurasi bawaan pabrik. Karena mikrotik ini sudah terreset, jadi saya nggak akan reset lagi. Kita lanjut ke interface untuk memulai konfigurasi membuat VLAN. Jadi konfigurasi awal yang dibutuhkan adalah ini pada poin nomor 4, konfigurasi mikrotik router board dengan ketentuan sebagai berikut: VLAN 1, VLAN 2, dan seterusnya. Kita awali dengan VLAN. VLAN terdapat pada menu interface, masuk ke bagian VLAN, kemudian tambah VLAN 1, ini nggak perlu dirubah, kemudian VLAN ID-nya adalah 10. Interface-nya yang mengeluarkan VLAN dari mikrotik itu adalah Ether 2. Oke, VLAN 1 sudah selesai. Tambah lagi untuk VLAN 2, VLAN ID-nya adalah 20. Interface-nya adalah sama, Ether 2 juga. Jadi Ether 2 akan mengeluarkan 2 buah VLAN. Atau dengan bahasa lain, Ether 2 pada mikrotik akan kita fungsikan sebagai port terang. Oke, sudah selesai untuk VLAN-nya. Selanjutnya konfigurasi Ether 1. Ether 1 di sini diminta sesuai dengan ISP pada bagian IP address. Tambahkan di sini kita menggunakan IP kelas A 1010 yang IP pada bagian angka terakhir di sini sifatnya bebas, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pada jaringan. Artinya pada nilai angka 3 ini tidak boleh sama antara satu dengan yang lain dalam satu jaringan yang sama. Karena jika bentrok, pertabrakan IP akan menyebabkan masalah. Interface-nya adalah Ether 1. Artinya Ether 1 di sini menjadi sebagai sumber internet yang terhubung langsung ke ISP. Oke. Untuk bagian gateway nanti kita selesaikan. Kita akan selesaikan IP-nya dulu. Kemudian IP untuk VLAN 1. Di sini juga disebutkan Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. Oke. Tambahkan IP untuk VLAN 1 adalah 192.168.1/24. Interface-nya VLAN 1. Oke. Selanjutnya ya, IP antara VLAN 1 dengan VLAN 2 itu tidak sama. Yang satunya 41 ujungnya, kemudian 61 untuk VLAN yang kedua. Interface-nya adalah VLAN 2. Oke. Kemudian untuk WLAN ataupun untuk wireless LAN juga ada IP-nya. IP-nya 192.20.1/24. Interface-nya adalah WLAN. Nah, untuk WLAN jika merah dan keluar keterangan invalid,
abaikan saja dulu, ini invalid karena WLAN-nya belum kita konfigurasi ataupun wireless belum kita fungsikan sebagai access point. Kita selesaikan untuk WLAN dulu. Bisa pada bagian interface, masuk ke bagian interface. Di menu interface, double klik pada bagian WLAN. WLAN 1. Kemudian pada tab wireless, modenya adalah AP Bridge, Access Point Bridge. Untuk band boleh disesuaikan, boleh BGN, boleh BG, disesuaikan saja dengan perangkat di sekitarnya. SSID di sini sudah ditentukan. SSID-nya adalah UKK underscore nomor absen. Berarti UKK underscore, misal nomor absennya adalah 1, maka saya buat 01. DHCP pool. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi wireless LAN-nya. Setelah kita okekan, klik tombol enable ataupun tombol centang ini untuk mengaktifkan WLAN. Nah, kalau kita kembali ke address list, maka WLAN-nya sudah tidak lagi invalid atau tidak lagi error yang ditunjukkan dengan warna merah. Selanjutnya, sebelum melakukan settingan DHCP pool ataupun DHCP server pada MikroTik, kita harus berikan DNS dulu. Jadi DNS, pada bagian IP DNS, kita berikan DNS public saja, misal menggunakan DNS Cloudflare 111, sudah cukup. Kalau mau ada tambahan juga boleh, cukup 1 saja. Kemudian centang di allow remote request dan apply. Oke, untuk DNS ini sudah selesai. Yang terakhir tadi yang kita lewati adalah pada bagian gateway. Pada bagian gateway kita masuk ke IP route. IP route, tambahkan gateway. Gateway ini semua kita sama, 10.10.10.1. Ini adalah gateway yang terhubung dari Ether 1 ke ISP kita. Kemudian oke. Pastikan reachable. Kalau belum reachable, periksa lagi kabelnya. Oke, untuk root sudah selesai untuk IP gateway-nya. Untuk pembuktiannya nanti kita buktikan di akhir konfigurasinya saja. Selanjutnya untuk DHCP pool. DHCP pool di sini kita masuk ke IP DHCP server. Jalankan DHCP setup. Kemudian pilih interface VLAN 1. Kemudian next. Lanjutkan next. Next. Nah, sampai tahap ini jangan di next dulu. Kita sesuaikan dengan permintaan pada soal, yaitu ring DHCP pool-nya dimulai dari 4010 sampai dengan 4050. Berarti di sini kita buat 4010 titik, di ujungnya 40.50. Next. Next. Next, selesai satu untuk VLAN yang satu. Kemudian jalankan DHCP setup kembali untuk VLAN yang kedua. VLAN yang kedua sama pada bagian address to give out. Di sini kita berikan 10, 60, 10 sampai dengan 60, 50 sesuai dengan DHCP pool yang diminta pada bagian soal. Kemudian next, 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 selesai. Nah, untuk DHCP pool pada WLAN ataupun pada wireless LAN tidak kita jalankan di sini, tapi melalui perintah hotspot. Jadi DHCP poolnya nanti akan kita tentukan melalui hotspot. IP hotspot. Kemudian pada bagian server jalankan hotspot setup. Interface WLAN 1. Next, next. Nah, pada bagian address to give address pool, di sini kita beri mulai dari 10, 20, 10 sampai dengan 20, 50. Next,
sertifikatnya non, SMPP-nya 0. Nah, untuk portalnya menggunakan nama portal.smk sesuai dengan yang diminta di soal. Portal smk.sch.id. Kemudian next. Jika diminta username dan password pada akhir hotspot setup, boleh diberikan bebas. Nah, selanjutnya untuk soal masih pada bagian WLAN, ini berkaitan dengan hotspot, yaitu merubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di SMK. Kita masuk ke file, kemudian kita ekstrak dulu semua file hotspotnya. Kita keluarkan, cukup klik drag ke desktop. Ini file tadi. Nah, nanti hasilnya kita buat tulisan di bawah tulisan mikrotik ini ada tulisan selamat datang di SMK. Kita edit pada bagian login, file login.html, kemudian open with notepad. Kita tempatkan di sini. Berarti kita buat teksnya, kita centerkan dulu. Center. Kita buat dengan head 2. Selamat datang di hotspot SMK. Di hotspot SMK Negeri 1 Semarang. Kita save. Kita coba refresh halamannya. Dan ini dia. Ini minimal terdapat tulisan ini sudah cukup. Kita close lagi. Kita buang file hotspot ini. Kemudian kita kembali file hotspot utuh yang sudah kita modifikasi. Kemudian buat 5 user. Di sini bukan 5 tapi 3 user dengan ketentuan sebagai berikut. Terus ini pada bagian hotspot. Masih pada bagian hotspot. Untuk menambahkan 3 user ini, kepala sekolah, guru, siswa, dengan kecepatan yang berbeda, kita harus membuat user profile terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat user, wajib membuat user profile. Tambahkan ini misalnya untuk kepala sekolah. User profile untuk kepala sekolah kita beri nama 512 kilobit. Karena kecepatan yang diminta di sini adalah untuk kepala sekolah 512 kilobit. Address poolnya jika memang ragu, abaikan saja. Kemudian rate limit RX dan TX kita buat 512K. Karena satuan yang diisikan dalam kolom ini adalah satuannya bit. Jadi ketika kita sebutkan kilo, maka 500 kilobit. Oke. 512K. Tambahkan lagi 256 KB itu sebagai nama profile. Kemudian rate limitnya 256K. Oke. Yang terakhir 128 kilobit dengan rate limit
Kecepatannya adalah 128 K. Baik, kita punya 3 profil baru, yaitu 512, 256, dan 128, yang nantinya kita terapkan untuk masing-masing user hotspot. Masuk ke tab user, kemudian tambahkan user baru. Servernya boleh dipilih all. Jika ragu, boleh pilih all. Kemudian name-nya adalah kepala sekolah. Passwordnya 123. Untuk menampilkan password, jika ragu karakter yang dituliskan salah, klik pada bagian setting, kemudian hilangkan centang pada hide password. Yang paling penting adalah tentukan profil untuk akun kepala sekolah. Kepala sekolah menggunakan kecepatan 512, maka kita pilih 512 KB. Oke. Tambahkan lagi untuk akun guru. Passwordnya 456. Profilnya adalah 256. Sesuai dengan yang diminta di soal. Oke. Tambahkan lagi siswa. Passwordnya 789. Profilnya 128 KB. Oke. Baik, untuk bagian hotspot dan WLAN ini sudah selesai. Kita sudah buat profil sesuai dengan yang diminta pada bagian soal. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan pada bagian switch. Baik, karena kita menggunakan switch D-Link, maka kita harus terlebih dahulu mengatur IP agar terhubung ke switch-nya. Perhatikan perangkat yang terhubung ke switch sesuai dengan topologi laptop ataupun PC kita langsung terhubung ke switch. Kemudian pilih properties TCP/4. Kita menggunakan IP yang sesuai dengan blok subnet yang tertanam pada bagian D-Link switch manageable-nya 10.90.91, karena IP D-Link-nya adalah 10.90.90. Oke, kita masuk ke browser 10.90.90.90. Oke, default passwordnya adalah admin. Dan ini adalah D-Link kita. Kita periksa dulu jangan sampai ada VLAN yang aktif di dalamnya. Oke, ini menunjukkan ketika disebutkan VLAN 1, maka semua port ini adalah VLAN 1. Maka ini bisa dipastikan kalau switch-nya masih bawaan pabrikan, belum tersetting. Kita lihat kebutuhannya. Port 1 pada switch itu terhubung ke MikroTik router board dan difungsikan sebagai port terang. Artinya port 1 pada switch berfungsi sebagai terang. Lanjut, port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1, sedangkan port 4 terhubung ke VLAN 2. Perhatikan cara konfigurasinya. Sebelum menambahkan VLAN, terlebih dahulu kita harus mengeluarkan port yang akan kita aktifkan sebagai VLAN, yaitu port 2, 3, dan 4. Sesuai dengan yang di soal, port 2, 3, dan 4 itu akan diaktifkan VLAN. Maka port ini harus kita keluarkan dari VLAN 1. Caranya, klik pada ID VLAN 1. Pada VID 1 kita klik. Kemudian untuk Ether 2 jadikan sebagai node member 3 dan 4. Artinya Ether 2, Ether 3, Ether 4 kita fungsikan sebagai node member. Sedangkan yang lainnya tidak dirubah. Apply. Baru kita tambahkan VLAN yang baru. VLAN yang pertama adalah VLAN 10.
VLAN 1, VLAN 10 dengan nama siswa. Perhatikan yang diminta di soal, port 1 adalah terang. Port satunya adalah terang. Artinya port 1 di sini harus di posisi tag. Port 1 di posisi tag. Sedangkan port 2 dan port 3 di posisi untag. Ini untuk VLAN 10. Port 2 dan 3 diposisikan ke VLAN 1 ataupun ke VLAN 10. Posisinya di untag. Port 4 belum. Port 4 kita config setelah ini. Berarti port satunya tag, ether satunya tag pada D-Link, pada switch, dan ether 2 dan 3 itu posisinya untag. Apply. Tambahkan lagi VID baru. VLAN ID-nya adalah 20. Namanya adalah guru. Sama dengan tadi, port 1 tetap tag yang diposisikan sebagai terang, sedangkan port 4 diposisikan pada untag karena port 4 akan membawa VLAN 20. Yang lain tidak ada yang dirubah. Kemudian pilih OK ataupun apply. Sudah selesai untuk konfigurasi VLAN pada switch. Selanjutnya, klik pada tool dan klik pada Save Configuration. Apply agar settingan pada switch tidak hilang. Nah, apa yang harus kita lakukan seterusnya, yaitu selanjutnya kembalikan lagi IP-nya ke IP Optane ataupun IP otomatis. Dan di sini kita belum mendapatkan IP. Tidak mendapatkan IP. Nah, apa tahap berikutnya yang kita kerjakan, yaitu melakukan pemasangan kabel yang sesuai. Yaitu yang pada poin 6, konfigurasi routing statis. Oh ya, satu lagi tertinggal, yaitu konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel ke internet. Ini poin yang hampir tertinggal. Ada pada bagian menu Winbox pada MikroTik masuk ke firewall, IP firewall. IP firewall masuk pada bagian NAT. Tambahkan sebuah NAT rule yang baru. C-nya adalah source NAT. Out interface-nya adalah ether 1. Ether satunya yang terhubung ke ISP. Action-nya mesh curate. Oke. Yang nomor 7, pasang perangkat sesuai dengan desain topologi. Lakukan pemasangan switch dan seterusnya. Baik. Konfigurasi untuk MikroTik dan switch sudah selesai. Kita akan masuk ke pengujian. Bagaimana cara pengujiannya? Nah, baik, kita masuk ke tahap pengujian. Untuk pengujian yang pertama, perhatikan pengkabelannya. Pada port 1 yang terhubung ke switch, ini adalah bersumber dari port 2 yang ada pada MikroTik. Sedangkan port 8 pada switch itu terhubung ke laptop. Nah, kita akan menguji koneksi pada laptop. Kita masuk ke pada bagian IP address. Kita lihat IP v4 pada perangkat ether laptop ini mendapatkan IP 169. Ini adalah IP Windows dan bukan IP yang kita atur dari MikroTik tadi. Kita uji, kita hapus dulu. Perhatikan, saya cabut kabelnya, saya cabut, dan sekarang posisi pada Ethernet sudah terpalang. Kita akan uji ke port nomor 2 atau port nomor 3.
untuk VLAN 1. Dan hasilnya adalah, kita lihat apakah Ethernet yang mendapatkan IP, dan ya, kita mendapatkan IP dari MikroTik dengan IP 50. Untuk pengujiannya, CMD kita posting ke google.com dan replay. Nah, tengok ini jaringannya kurang stabil. Sekali lagi google.com, ya, jaringan kurang stabil, tapi ini menunjukkan bahwa koneksinya sudah berhasil. Baik, ini baru VLAN 10, pengujian untuk VLAN 10, karena VLAN 10 tadi IP-nya adalah 40. Kita uji untuk VLAN yang kedua. Perhatikan, saya cabut lagi, saya pindahkan ke port nomor 4. Kita tunggu portnya sudah kedip, dan IP-nya juga sudah sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 60. Ini menunjukkan bahwa VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah benar. Kita uji lagi, kita ping ke google.com dan terhubung. Nah, pengujian yang terakhir, kita akan menguji melalui wireless. Karena pengujian wireless, maka saya harus memutuskan semua koneksi kabel. Artinya kabel tidak terpasang. Kalau kita pantau dari perangkat, tidak ada satupun yang terhubung. Kemudian kita nyalakan Wi-Fi pada laptop atau pada PC. Pilih sebentar. Nah, UKK 01. Saya klik connect. Dan langsung dibawa ke halaman portal login. Perhatikan nama domainnya sudah sesuai. Nah, dan di sini juga sudah ada kata-kata selamat datang yang sesuai dengan visual. Saya akan login dengan akun kepala sekolah. Passwordnya 123. Login, dan loginnya berhasil. Selanjutnya kita coba menjalankan speed test. Saya menggunakan fast saja, tapi dari tadi pagi jaringan internet sedang bermasalah. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Tidak boleh melebihi 512 kilobit. Ini 300. Jaringan internet sedang kurang stabil hari ini. Intinya kita terhubung dan mendapatkan speed test di angka 280 kilobit per second, dan ini tidak melebihi dari ketentuan yang ada di soal tadi, yaitu
di 512 per akun kepala sekolah. Oke, pengujiannya seharusnya semuanya sudah sesuai. Jadi pengujian melalui kabel sudah kita lakukan. Ini dia, terhubung ke port 2 dan ke port 4 yang tadi kita lakukan. Kemudian pengujian melalui wireless juga sudah kita laksanakan. Topologinya seperti ini. Seharusnya menggunakan smartphone, tapi sama saja kita menggunakan smartphone atau menggunakan laptop juga bisa, intinya menggunakan jaringan nirkabel. Baik, sekian, terima kasih, semoga sukses, belajar yang rajin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.